Takum adik-adik, bersama dengan Bang Jordan lagi di sesi belajar Alkitab kita. Together, we study our Bible to know our Lord Jesus Christ. Alright, as usual, let's check if you're ready. Do you have your Bible with you? Check. Do you have your pen or pencil? Check. How about your notebook? Check. Great. You know that we need to focus on our study. So, have you put your toys away? Check. No food or drinks? Check. Good. Let's start our lesson. Oke adik-adik, pelajaran kali ini adalah dari Keluaran 34. Kalau adik-adik ada yang ketinggalan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, adik-adik bisa cari di YouTube Big Junior. Jangan lupa subscribe, like, dan share pelajaran Tali Takum Junior ini. Dan jika adik-adik ada yang kurang ngerti, ada pertanyaan atau usulan, yuk cek WA atau SMS ke nomor yang ada di layar kalian ya. Now let's pray. Dear Lord Jesus, we thank you for this time. We can study our Bible. Please give us wisdom, ears that listen, and heart that understands. We pray in your name. Amen. Now, get your Bible and read together with our friend, Quinsha. Shalom teman-teman, Tali Takum. Keluaran 34, 2 loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan
mereka menjadi istri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang mempunyai. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu. Apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelih pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tanpa kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Amin. Talitakum. Adik-adik, sekarang kita sudah mengerti ya bahwa Tuhan selalu menepati janjinya, walaupun umatnya selalu juga melanggar dan tidak taat. Kita belajar dari pasal sebelumnya, Musa bersyafaat dan memohon ampun ketika bangsa Ibrani membuat patung lembu emas untuk disembah sebagai Tuhan. Tuhan mengampuni dan tidak membinasakan mereka, tetapi akibat dari dosa yang mereka lakukan tetap harus mereka jalani. Kali ini Tuhan memanggil Musa kembali ke atas gunung untuk menyatakan bahwa Ia Tuhan dan Ia menepati janjinya. Kita baca tadi di ayat 10 dan 11. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam.
akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tuhan sudah berjanji. Dia tidak mungkin mengingkari janjinya. Dia berjanji sebelumnya pada Musa bahwa ia akan menuntun dan menyertai mereka. Ia juga menyatakan bahwa ia akan menghalau musuh-musuh mereka. Namun, Tuhan mengingatkan kembali bahwa jangan ada Tuhan yang lain yang mereka sembah. Dan jangan ada korban darah yang tidak berkenan. Mereka juga harus menguruskan dan menjaga hari Sabat. Kita sudah belajar bahwa perintah yang pertama yang Tuhan berikan pada bangsa itu adalah untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan bagi mereka. Instruksi ini jelas. Mengapa? Karena hanya Tuhan mereka yang dapat menyelamatkan dan melindungi mereka. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, pencipta segalanya, menyembah tuhan-tuhan yang lain. Tuhan yang dituang dalam buatan manusia dan bentuk lainnya. Tuhan-tuhan yang lain itu bukan menyelamatkan, melainkan meminta korban, meminta sembahan, dan menghukum. Hanya Tuhan semesta alam yang sanggup membuktikan, menyelamatkan, dan melindungi umatnya. Ingat kisah tulah-tulah yang turun di Mesir? Semua dewa atau tuhan-tuhan orang Mesir tidak ada yang sanggup menyelamatkan dan membebaskan bangsa Mesir dari bencana yang turun atas mereka. Bahkan, Firaun sendiri yang menyatakan diri sebagai Tuhan atas segala Tuhan yang ada di Mesir, malah mati tenggelam di laut bersama dengan seluruh pasukan perangnya. Jadi, adik-adik, di Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, yang telah Engkau utus. Jadi, hanya ada satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa namanya? Yes, Yesus Kristus yang diutus sebagai penyelamat. Kalau dulu, Musa diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya dari perbudakan dan penindasan di Mesir. Buat kita sekarang, Tuhan mengutus dirinya sendiri jadi manusia ke bumi untuk menyelamatkan dan membebaskan dunia dari perbudakan dan kematian. Tuhan yang turun ke bumi itu lahir dengan nama Yesus. Kalau Musa bersyafaat dan jadi perantara memohon ampun dosa bangsanya di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus juga bersyafaat tetapi sekaligus menjadi korban untuk penghapusan dosa bagi seluruh dunia. Tuhan Yesus tidak perlu memohon pengampunan dosa lagi buat manusia karena Dia Tuhan. Dia punya kuasa untuk mengampuni, malah untuk menghapuskan dosa. Dia tanggung hukuman manusia, bahkan sebelum manusia memohon ampun. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, adik-adik, ketika Musa turun dari gunung, wajahnya bersinar, memancarkan kemuliaan Tuhan. Tetapi sinar itu kemudian menghilang. Tetapi inilah Tuhan Yesus kita. Ia adalah cahaya, kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, seperti tertulis di Ibrani 1 ayat 3. Nah,
Musa turun gunung, membawa 2 loh batu yang baru yang berisi hukum Tuhan bagi bangsanya. Wajahnya bersinar karena telah melihat Tuhan. Ayat 29 berkata, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Sekarang bagi kita dapat melihat apa yang dilihat Musa ketika bertemu dengan Tuhan di gunung, tanpa harus naik ke atas gunung Sinai, karena Tuhan sudah turun dari gunung dan ia hidup dalam hati kita. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, adik-adik mau kan makin serupa dengan gambar Tuhan, makin memancarkan sinar terang kemuliaan Tuhan, dan tidak seperti terang di wajah Musa yang kemudian pudar. Terang Kristus akan tetap memancar melalui kita. Semakin kita melihat terang Injil, maka makin kita menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku ingin menjadi serupa denganmu. Bawa aku untuk terus melihat Injil dan berikan aku kekuatan untuk mengenal Injil, sehingga terangmu makin bercahaya melalui hidupku. Dalam namamu aku meminta. Amin, amin, amin. Alright, adik-adik, remember, keep reading your Bible, keep praying, so the light of Christ shines on you. See you on our next lesson. Talitakum, yes, yes, yes.